Apakah kalau kita sudah minta maaf, orang itu tidak memberi maaf, lalu kita masih tetap terikat dengan dosa? Mungkin ada kata yang menyinggung perasaan, mungkin kata-katanya tidak menyinggung perasaan. Saya Pak Ustadz dengan kawan saya itu memang sakit hati saya. Kenapa? Cakapnya kasar? Dah, cakapnya tak pernah kasar. Ya orangnya baik, lembut. Jadi kenapa sakit hati? Mobilnya baru. Mendengar klaksonnya naik darah tinggi saya. Kalau sama yang ini saya lebih sakit hati lagi. Kenapa? Rumahnya baru, 2 lantai, asal nengok ke atas sakit leher. Sama yang ini saya paling sakit hati Pak Ustaz. Apa? Bininya baru. Istri yang lama meninggal. Ibu mau marah. Waktu kita tengah malam tahajud, doakan dia. Siapa orang yang paling kita sakit hati, bayangkan wajahnya, doakan dia. Maka malaikat akan turun. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hadis sahih. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jangan doakan yang tak baik, karena kalau kita doakan yang tak baik, malaikat mengaminkan. Belum sampai doa ke dia, ke kita lebih dulu sampai. Na'udzubillah. Ada orang yang tak mau minta maaf. Tentang minta maaf, Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalatu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, waktu aku mencambuk onta kuda, kena ujung cambuk itu ke pundaknya. Dia berada di balik onta, aku tak tahu bahwa di balik onta itu ada orang. Sakit hatinya, tersinggung dia. Hadza zahri, ini pundak Muhammad, silakan balas. Siapa yang mau balas? Silakan. Ambil cambuk kalian dari rumah, balas. Begitu cara minta maaf. 2. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, sumpah serapah, tersinggung dia, sakit hatinya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Itu menunjukkan dosa itu ada 2. Yang pertama zahir, yang kedua batin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi yang pernah kau aniaya orang, kau tempeleng pipi orang, kau pukul kepala orang, yang terkait dengan zahir. Yang kedua batin. Batin ini tak nampak. Kalau telinga orang nampak merah, kalau hidung orang nampak berdarah, kalau pipi orang nampak biram, beku darahnya. Tapi kalau yang terkait dengan batin, orang tersinggung, kita tak tahu. Kadang kita bicara, rupanya kata-kata kita itu sudah menyinggung perasaan orang. Di mana? Itu yang kemarin saya pergi ke sana, yang saya nyumbang 50 juta itu loh. Mungkin kita bicara biasa saja, tapi itu sudah meluluh lantakkan perasaan orang. Dapat dari mana tadi? Saya dari rumah makan yang 1 porsi 2 juta itu. Orang mau makan lontong sayur aja mikir 2 kali. Dia bicara sekejap-kejap, kejap-kejap, mohon maaf ya Pak, ini 2 juta nih. Nah, siapa yang bertanya? Pulang dari kamar mandi pucat. Mana jam saya tadi? Mana jam saya? Jam yang saya beli 16 juta itu Ustaz. Saya pernah berapa kali jumpa orang itu. Saya tak dendam, ingat aja mukanya. Macam tak punya duit aja kita dia. Kalau kau kaya bukan jammu 16 juta. Kalau kau kaya bukan baju kokomu 2 juta. Kalau kau kaya bukan mobilmu 2 miliar. Kalau kau kaya, kau sekolahkan anak yatim itu sampai S3. Betul? Itu kalau menunjukkan orang kaya. Bukan dengan menunjukkan pakaian aksesoris mahal, tinggal itu semua. Kau anggap kau bisa masuk surga karena tarawihmu. Kau anggap kau bisa masuk surga karena witirmu. Kau anggap kau bisa masuk surga karena atam Quran berkali-kali. Kau anggap kau bisa masuk surga karena kau sudah ke Makkah bolak-balik. Ya'ti yaumil qiyamati bisolatin. Ada umat Muhammad ini menghadap Allah nanti bisolatin, solatnya banyak.
salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, salat awwabin, salat isyraq, salat tahajud, salat witir, salat tarawih, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, menyekolahkan anak yatim, buat pesantren, wasiyamin, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa 6 hari bulan Syawal. Tapi ternyata qad syatama hadza, cakapnya kasar, mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, pernah menempeleng si fulan, meninju si fulan, memukul si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka bukan karena mencuri, masuk neraka karena tidak mau minta maaf. Islam bukan menghilangkan marah, Islam menempatkan marah pada tempat. Betul? Nabi memangnya tak marah? Oh, Nabi marah. Selesai sholat Nabi menengok ke belakang. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tak datang sholat berjamaah? Layan tayyana. Berhenti mereka sholat di rumah. Jangan lagi sholat di sana. Jangan lagi sholat sendirian. Kalau mereka tetap sholat sendirian, la u'arriqanna alaihim buyutahum. Kubakar rumah mereka nanti. Kubakar rumah mereka. Itu artinya marah. Mana mungkin bakar dengan kata lembut? Jadi jangan nanti bapak ibu setelah pengajian, dulu sebelum pengajian marah, setelah pengajian, Pak, anak bapak tadi saya tengok dibonceng orang. Biarlah, sabar. Bini bapak dilarikan orang, tak apa, Pak. Itu bukan sabar, bonga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, bagi yang belum meminta maaf, minta maaflah. Saya tak tahu siapa di antara bapak ibu yang sudah minta maaf sama belum minta maaf. Kita tak tahu. Kalau HP nampak, mana HP yang baterainya sudah habis, mana yang tak habis, nampak. Tapi kalau maaf, Allah masih sayang sama kita. Tak nampak di wajah kita itu. Siapa yang sudah memberi maaf, wajahnya hijau. Siapa yang belum beri maaf, wajahnya merah. Siapa yang sudah minta maaf, wajahnya kuning. Tak nampak. Andailah Allah tunjukkan, mungkin saya tak sanggup ceramah malam ini. Judul pengajian kita adalah meminta maaf. Rupanya muka ustaz itu belum minta maaf. Siapa kita? Memangnya kita ini siapa? Apa yang mau kita bawa menghadap Allah? Dah, selesai minta maaf. Nabi Muhammad SAW minta maaf. Yang kedua adalah memberi maaf. Ustaz Somad sudah maafkan orang lain. Sebelum saya tidur malam, saya sudah maafkan orang. Ya Allah, semua orang yang mengejek aku dari pagi tadi, dari siang, di Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Telegram, kawan, sahabat, semua sudah ku maafkan mereka. Panjangkan umur mereka, sehatkan dia, matikan dalam husnul khatimah, jadikan anaknya penghafal Quran. Kalau dia kafir, mudah-mudahan dia masuk Islam. Kalau dia munafik, mudah-mudahan dia bertobat. Kalau dia sudah jadi baik, mudah-mudahan dia menjadi lebih baik. Matikan kami dalam kebaikan. Berikan maaf. Kamu sudah beri maaf dia? Sudah. Kamu sudah maafkan dia? Sudah, Pak. Udah salaman? Saya maaf udah, Pak Ustaz. Tapi kalau untuk salaman rasanya 2021 lah, Pak Ustaz. Belum. Dinding bolong belobang. Karena dulu mau masang kipas angin, mau masang speaker, akhirnya dilobangi dinding. Maka untuk menghilangkan lubangnya pasang dempul. Ditutup dempul, orang tahu. Pasti dulu pernah lubangkan, ada bekas dempul. Setelah dipasang dempul, pakai kertas pasir, orang tetap tahu. Pasti itu dulu lubang. Tapi ketika dicat dengan cat yang sama, sampai tak berbekas sama sekali, itulah maaf. Kalau masih berbekas, bukan maaf. Kamu sudah beri maaf dia? Sudah, Pak Ustaz. Udah jumpa sama dia? Saya memang udah maaf. Maaf memang udah saya kasih. Tapi kalau untuk jumpa rasanya belum sanggup. Mau muntah dia tuh muka. Maaf artinya menghapus sampai tak berbekas sama sekali. Kalau masih berbekas, bukan maaf. Apakah kalau kita sudah minta maaf, orang itu tidak memberi maaf, lalu kita masih tetap terikat dengan dosa? Tidak. Kita tak perlu pikirkan dia kasih maaf atau tidak. Yang penting kita saja minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Masalah dia memaafkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi jangan kita cakapkan keluar. Aku minta maaf sama engkau. Dah cukup. Jangan dicakap, aku minta maaf sama engkau. Masalah kau maafkan atau tidak bukan urusan aku. Terserah kau lah. Nah, makin naiklah setan dia. Ada orang tak mau menyambung tali silaturahim karena dianggapnya dengan
ini dia sudah menjalin hubungan dengan Allah. Saya sudah ke Makkah, saya sudah nangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Untuk apa saya minta maaf? Oh, apa kata Nabi? Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung tali silaturahim, ku sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus tali silaturahim, aku putus hubungan dengan dia.